adik-adik, hai, jumpa lagi dengan Kak Tias. Wih, senang sekali di minggu kedua bulan Juli ini kita ketemu kembali. Nah, adik-adik, siapa yang seperti Kak Tias nih? Yang baru selesai liburan. Ada yang seperti Kak Tias? Oke, Kak Tias letakin dulu ya tasnya. Berat adik-adik. Nah, walaupun liburan udah usai, tetapi sukacita dari Tuhan tetap ada dong untuk setiap anak-anak Tuhan. Yes, adik-adik. Nah, hari ini di minggu kedua ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, Kak Tias mau kasih judulnya dulu nih adik-adik. Judul firman Tuhan hari ini adalah hidup penuh ketaatan. Nah adik-adik, sebelum kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama berdoa. Siapkan hati, siapkan sikap kita mau berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami peka mendengar firman-Mu, kami dapat mengikuti Tuhan firman hari ini dengan baik. Dan kami dapat menerima rema yang Engkau berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke adik-adik, kita akan belajar dari seorang nabi besar yang disebut sebagai bapak orang beriman. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa namanya? Ada yang tahu? Oke, adik-adik bener banget. Yes, dia adalah Bapak Abraham. Tetapi sebelum menjadi Abraham, nama awalnya adalah Abram adik-adik. Nah, pada waktu itu Abraham sudah memiliki tanah, dia sudah memiliki rumah, dia sudah memiliki ternak, dia sudah memiliki segalanya adik-adik. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata kepada Abram adik-adik. Apa kata Tuhan kepada Abram adik-adik? Yes, kita mau lihat. Abram, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah adik-adik, Tuhan meminta Abram meninggalkan semua yang ia kenal. Meninggalkan saudaranya, meninggalkan tanahnya, negerinya. Ke tempat yang Abram tidak tahu adik-adik. Dia harus pergi kemana. Tetapi Abram taat adik-adik. Dia mulai berjalan, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Perjalanan itu tidak mudah adik-adik. Bahkan mereka harus mencari tempat untuk istirahat. Mereka harus mencari minuman, air. Tidak mudah perjalanan itu adik-adik. Tetapi Abram tidak mengeluh adik-adik. Walaupun Abram tidak tahu dia harus pergi kemana. Nah adik-adik, akhirnya Abram sampai di negeri Kanaan. Dan Tuhan berbicara lagi kepada Abram. Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Sebagai tanda syukur, Abraham mendirikan sebuah mezbah adik-adik untuk menyembah Tuhan. Sebab ia tahu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Nah adik-adik, misal nih adik-adik diajak sama kedua orang tuanya, sama mama, sama papanya. Kita mau pergi. Adik-adik udah siap-siap nih, kemudian bertanya sama mama papanya. Papa, mama kita mau pergi kemana sih? Kita mau piknik, mau pergi kemana papa? Tetapi orang tua kita tidak kasih tahu nih di mana kita mau pergi. Nah,
Di tengah perjalanan adik-adik ban mobilnya kempes. Kira-kira adik-adik sedih nggak? Adik-adik kecewa? Merasa khawatir nggak? Ya, adik-adik. Nah, pada waktu itu Abram juga tidak tahu adik-adik dia mau pergi kemana. Tetapi dia taat seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak sendiri adik-adik. Abraham membawa istrinya dan juga keponakannya, Lot adik-adik. Dan Abraham taat sampai tujuan, sampai negeri yang sudah Tuhan janjikan untuk keturunannya. Abraham taat mengikuti perintah Tuhan tanpa mengeluh sedikit pun adik-adik. Yes. Nah adik-adik, dari kisah Abraham tadi adik-adik juga bisa memiliki untuk hidup yang taat dalam perjanjian Tuhan. Kira-kira sikap atau tindakan apa nih? Tindakan kita yang taat kepada siapa? Kita dapat taat kepada Tuhan yang terutama dan yang pertama adik-adik. Taat kepada Tuhan, yes, seperti yang Abram lakukan adik-adik. Dia taat, dia tidak tahu dia mau pergi kemana, tetapi Abraham taat. Yuk, seperti adik-adik saat ini, taat kemana? Ibadah di gereja. Wih, luar biasa. Ini adalah sikap adik-adik taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap apa lagi yang dapat kita lakukan? Sikap taat kepada orang tua adik-adik. Siapa di sini yang kalau udah waktunya tidur, waktunya bobo, adik-adik masih bermain HP, bermain gadget, masih main sama teman-temannya. Padahal orang tuanya sudah menasihati kalau mau bobo tidak boleh main gadget, tidak boleh main HP. Yuk kita mau belajar taat kepada orang tua kita. Yang ketiga tadi yang pertama sudah taat kepada Tuhan. Yang kedua taat kepada orang tua. Yang ketiga taat kepada guru, peraturan. Nah kepada guru dulu nih adik-adik. Kalau adik-adik dapat PR, siapa yang sering dapat PR dari sekolah, dari guru? Yes, banyak ya yang dapat PR ya. Nah, ketika dapat PR, apakah sudah dikerjakan dengan baik? Tidak ditunda-tunda. PR artinya pekerjaan rumah, berarti dikerjakan di rumah adik-adik. Taat ya, ngerjainnya di rumah, tidak di sekolahan. Terus selanjutnya, yang keempat, taat kepada peraturan sekolah. Taat tidak hanya karena kita takut adik-adik, kita takut aturan sekolah. Tetapi taat adalah tindakan kita yang belajar untuk disiplin adik-adik. Siapa yang tidak pernah membolos? Pasti Kak Tia senang banget adik-adik Kids Impact tidak pernah membolos ya. Apalagi memakai baju seragam dengan benar. Yes, itu salah satu adalah taat peraturan di sekolah. Nah, tadi kita sudah belajar nih, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat pada peraturan sekolah. Kira-kira apa ya yang dapat kita pelajari dari Abram, dari sikap kita yang taat? Nah, kita akan belajar. Yang pertama adalah kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah adik-adik. Tuhan berjanji akan memberkati Abram menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan menepati janjinya adik-adik. Yes, Tuhan menepati janji kepada Abraham. Dan setiap kita, Tuhan juga tidak pernah melewati atau Tuhan tidak pernah ingkar janji adik-adik. Tuhan selalu menepati janjinya kepada adik-adik. Kalau kita mau taat kepadanya. Yes, itu yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu menepati janjinya. Yang kedua adalah pada saat kita taat dan kita sudah diberkati, kita pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kak kan masih kecil. Bisa adik-adik
Caranya seperti apa? Kita bisa memberikan semangat adik-adik ketika melihat teman kita yang lagi sedih. Kita kasih tulisan adik-adik, kita kasih satu kalimat untuk menyemangati teman-teman kita adik-adik. Teman yang lagi sedih, kita kasih semangat adik-adik. Yes, itu salah satu adik-adik yang dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua, selain kita kasih ucapan, kita kasih kalimat untuk menyemangati teman-teman kita, ada juga adik-adik ketika kita melihat teman kita yang lagi sedih, kita ambil waktu, kita berdoa. Berdoa dengan apa adik-adik? Tidak perlu kita langsung berdoa secara teriak-teriak, tidak adik-adik. Kita ambil waktu, kita berdoa dengan diam-diam, kita mendoakan teman kita. Yes, itu salah satu ketaatan kita untuk membantu teman kita melalui doa kita adik-adik. Selanjutnya, apalagi ya? Yes, adik-adik, ketika adik-adik sudah taat dengan Tuhan, sudah taat dengan orang tua, sudah taat dengan guru, kita pun juga taat di rumah. Dengan apa? Tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yang diberikan oleh orang tua, dapat kita kerjakan dengan baik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya, seperti Abram yang taat, yang nurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang akan Tuhan berikan lebih besar dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kak Tias tutup firman hari ini, siapa di sini yang mau hidup taat? Boleh kasih komentarnya, boleh angkat tangannya. Yes, kita mau belajar untuk hidup taat seperti Abraham. Seperti Abram ya adik-adik ya. Oke adik-adik, yuk kita mau sama-sama tutup dalam doa untuk firman hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Firman hari ini Tuhan, kami dapat belajar seperti Bapak Abram Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran akan firman-Mu, akan perintah-Mu. Ajari kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mau mengikuti firman-Mu, perintah-Mu dengan segala yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Tias akhiri firman hari ini, kita sama-sama mau membaca ayat emas hari ini. Ayat emas hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Oke? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kita mau baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke adik-adik, firman hari ini luar biasa. Kita belajar dari Abram ya. Oke adik-adik, sama-sama kita belajar taat seperti Abram, dengar firman Tuhan, dengar apa yang Tuhan katakan untuk kita semua. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.